Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat ukur ya, tentang alat ukur. Apa itu alat ukur atau measuring equipment? Itu adalah alat untuk membandingkan atau alat pembanding besaran objek ukur dengan besaran acuan yang ada pada alat tersebut ya. Alat ukur terdiri atas sensor, bagian yang meraba atau yang bersinggungan, atau sensor kontak, atau yang berinteraksi dengan, kalau seandainya dia menggunakan sensor dan kontak ya, dengan objek ukur. Kemudian pengubah transducer, bagian yang meneruskan dan mengubah isyarat sinyal yang dihasilkan sensor ya. Isyarat tersebut masih dalam besaran yang sama atau diubah menjadi besaran lain yang bisa ditunjukkan, dicatat atau diproses oleh bagian penunjuk alat ukur. Kemudian bagian penunjuk atau pencatat ya, atau pengolah, bagian yang menunjukkan hasil pengukuran lewat skala ya, dengan garis indeks, skala Nonius atau penunjuk digital. Atau pencatat, pengolah sinyal komputer dengan hasil yang ditunjukkan pada layar monitor atau ditransmisikan ke stasiun penerima sinyal dari data pengukuran ya. Ini dia sensor ya, sensor non kontak ya. Pengubah mekanik ya, kemudian pengubah optik, kemudian ada penunjuknya ya, kemudian ini sensor yang non kontak ya. Pengubahnya pengubah pneumatik. Jadi nanti pengubah ini dibahas tersendiri nanti ya setelah ini. Kemudian ini sensornya juga sensor non kontak ya, pengubahnya pengubah elektrik. Ini sensor kontak ya, ini dia berkontak langsung. Pengubahnya adalah pengubah mekanik. Kemudian ini adalah penunjuk. Baik, itu tadi alat ukur ya. Ini dia penunjuk ya. Penunjuk itu ini penunjuk yang yang digital ya, digital, mekanik ya. Ini dia yang penunjuk yang digital, yang ini yang di bawah, ini dia yang mekanik ya. Ini yang secara elektronik ya. Secara elektronik dia ditampilkan nanti di penunjuk ya. Ini dia ya. Tampilkan di sini. Ini penunjuk yang secara elektronik ya. Ini dia juga ya. Ini yang penunjuk digital juga. Kemudian ini yang pencatatnya ya. Tadi yang penunjuk, ini yang pencatat dengan menggunakan prinsip galvanometer ya. Dia dengan memanfaatkan kumparan ya, arus, sehingga nanti dia menunjukkan hasil yang diinginkan. Ini yang prinsip galvanometer, ini yang prinsip menggunakan servomotor ya. Ini merupakan jembatan restornya ya, mengubah elektrik. Kemudian itu kontak yang bergeser nanti dia. Kemudian itu yang menyetel untuk posisi nolnya nanti. Kemudian itu pencatatnya. Kemudian ini dia atenuator, memilih tingkat kecermatan, kepekaan ya, pembesaran yang diinginkan ya. Nah, itu penunjuk. Pengubah nanti kita bahas tersendiri. Kemudian ya, nanti kita lanjutkan untuk bagian bagian pengubah yang akan dibahas tersendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan dari
kuliah metrologi industri. Hari ini kita akan menjelaskan tentang salah satu bagian utama dari alat ukur ya. Bagian-bagian utama dari alat ukur itu ada 3. Yang pertama itu sensor ya, di mana sensor itu merupakan bagian dari alat ukur yang yang meraba ya, atau yang merasakan ya, atau yang menghubungkan antara alat ukur dengan lingkungan luar ya. Kemudian pengubah ya, atau transducer ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu dia meneruskan informasi dari sensor kepada bagian pencatat atau ke bagian penunjuk ya, atau bagian pembaca dari alat ukur ya. Kemudian yang berikutnya adalah pencatat ya. Pencatat atau yang penunjuk dari alat ukur, di mana nanti dia berfungsi untuk menunjukkan dari hasil pengukurannya. Baik, kita akan membahas tentang transducer atau pengubah. Pengubah atau transducer ini ada bermacam-macam ya. Ada yang jenis pengubah mekanik, pengubah elektrik, pengubah mekano-optoelektrik, pengubah optoelektrik, dan pengubah pneumatik ya, dan pengubah optik ya. Di sini kita akan lihat untuk pengubah mekanik itu sendiri, yang pertama dia menggunakan mur dan baut ya. Ini dapat kita lihat penggunaan dari transducer jenis ini adalah pada mikrometer ya, pada mikrometer, di mana pada mikrometer ini dia menggunakan mur dengan baut untuk meneruskan isyarat sensor ini ya, sehingga nanti pergerakan dari pitch dari baut dan mur ini, perubahannya ini adalah menentukan nanti ukuran dari benda kerja yang akan diukurnya ya. Kemudian juga screw thread cone dan arm mekanik ya. Yang pertama itu yang screw thread itu digunakan pada mikrometer 3 kaki ya, atau 3 leg mikrometer ya. Kemudian ini pada dial ya. Pada dial dia menggunakan cam mekanisme. Kemudian ya, ini sudah tadi ya. Kemudian yang menggunakan batang dan roda gigi, ini juga termasuk yang ini adalah dial ya, menggunakan, kita lihat, ini dia yang menyebabkan nanti naik atau turunnya sensor ya, untuk menentukan ukuran dari suatu benda kerja. Ini dia yang memanfaatkan dari roda gigi itu. Ini yang pertama, ini adalah roda gigi pemutar yang utama ya. Kemudian ini batang giginya ya, yang nanti dia terhubung ke sensor ini ya. Sensor ini dia yang terhubung dengan sensor. Kemudian di sini ada pegas yang berfungsi untuk menekan dari sensor itu ya. Ini dia bagian dari diperbesar ya, bagian roda gigi ini. Kemudian pada roda gigi ini ya, pada saat misalkan ini sensornya sudah tidak bekerja, kadang-kadang sering terjadi namanya backlash atau keterlambatan gerak ya. Karena apa? Karena di sini ada celah ini, sehingga ketika dihilangkan maka dia sering juga terjadi keterlambatan gerak ya. Makanya ditambah di sini backlash kompensatornya ya. Jadi di sini ada backlash kompensator, di mana dia berfungsi untuk
melawan terjadinya keterlambatan gerak ini. Nah, jadi dia seperti ini kan putarnya, yang ini arahnya counterclockwise. Nah, kalau ini dia arahnya clockwise, sehingga ketika ini tidak bekerja ya, ketika ini sensornya dikembalikan ke posisi semula, maka jarum penunjuk dia akan bergerak ke titik 0 ya. Kemudian pengubah mekanik berikutnya adalah pita baja ya. Nah, ini pita baja digunakan pada komparator ya. Pada komparator dia meneruskan ini blok ukur ya. Ini dia blok ukur yang dikalibrasi, ini yang dijadikan sebagai acuan ya. Yang diukur ini sensor ini. Nah, inilah pergerakan dari pita baja ya. Pergerakan. Nah, ini adalah alatnya ya. Nah, ini dia pergerakan dari pita baja ini ya. Pergerakan dari pita baja ini. Baik. Kemudian pita baja yang puntir, ini juga komparator, tapi jenisnya ini Johansson microcator komparator ya. Nah, ini dia pita bajanya yang digunakan ya. Dapat sudah lihat di situ. Ini cincin dari Pegas, ini sensornya ya. Oke. Kemudian engsel bebas gesekan ya. Engsel yang bebas gesekan. Ya, dapat dilihat di situ. Ini dia. Ini juga ada pita bajanya di sini. Ya. Oke, nah, dapat sudah lihat pergerakannya ya. Kemudian pengubah yang elektrik ya. Pengubah elektrik. Yang pertama itu adalah kapasitor ya. Kita dapat lihat. Ini ada plat kapasitor ya. Nah, ini adalah sensornya. Jadi informasi dari sensor ini diteruskan kepada plat kapasitor. Nah, nanti dari plat kapasitor akan diteruskan ke ke pembacanya ya. Jadi nanti dibacanya berapa tegangan yang dibaca oleh sensor alat ukur ini. Kemudian transformator VDT ya. Nah, ini dia yang bawah ya. Ini dia pengubah elektrik yang berikutnya adalah transformator ya, atau trafo. Jadi dia nanti membedakan nanti jenis tegangannya, ada tegangan utamanya ya, kemudian nanti juga ada tegangan sekundernya. Ya, jadi ini yang berhubungan dengan elektrik ya. Kemudian kita lihat yang sekarang yang berhubungan dengan mekanik lagi ya. Pengubah mekanik optik ya. Pengubah mekanik optik. Jadi ini dia karena dalam satu ini ya. Ini dia. Nah, ini dia yang pengubah mekanik yang optik ya. Jadi di sini dia ini sensor ya, sensor yang akan membaca dari benda kerja ya. Kemudian nanti dari sini
diteruskan ya, diteruskan. Kemudian nanti dia ke cermin ya, kemudian nanti cermin dilihat oleh manusia, sehingga nanti akan terbaca oleh manusia berapa ukuran yang ditunjukkan oleh sensor ya. Jadi ini dia batang yang menghubungkannya, mekaniknya ya, kemudian nanti dia diteruskan ke cermin. Itu pengubah mekanik optik. Kemudian pengubah mekanik optoelektrik ya. Nah, ini dia alat ukur kekasaran ya, digunakan pada alat ukur kekasaran. Bisa lihat ini dia yang ada di dalam alat ukur kekasaran itu ya. Nah, ini sensornya, kemudian ada batang ayunnya, ada emsel, ada pegas ya, plat penghalang berkas cahaya, nanti dibaca di fotosel ya, ini sumber cahayanya. Nah, maka dari sana nanti akan terbaca ukuran yang diberikan ya, ditunjukkan nanti nilai kekasarannya itu berapa itu ya, tergantung dari hasil pengukuran yang diberikan oleh sensor tadi. Kemudian pengubah optoelektrik juga ada. Pengubah optoelektrik ya. Nah, ini dia. Ini apa namanya, digunakan untuk fotosel ya. Ini fotosel switch triggernya ini. Ini ada kondensernya. Kemudian ini ada kolimator ya. Nah, ini dia. Ini skala ukur yang ditunjukkan. Ini adalah dia merupakan apa namanya, digital ya. Oke. Kemudian yang pneumatik, nah ini yang sering-sering dipakai di teknik mesin ya. Sorry, mungkin sesudah ini ya. Pengubah pneumatik, ini dia. Sorry, ini pneumatik ya, untuk flow system. Ini yang pressure systemnya. Ini dia. Yang bagian pressure system yang menggunakan pneumatik ya. Sensor tekanan ya. Dapat dilihat di sini, ini sumber udara kompresornya, ini filter untuk sumber udaranya, kemudian ini pengatur tekanan ya, pengatur tekanan, ini pengatur diameternya ya, diameter di sini, dan ini adalah untuk mengukur tekanannya, barometer ya. Ini dia sensornya di sini ya, jadi nanti dia bisa mengukur diameter efektif dari benda ini dengan memanfaatkan perbedaan tekanan tadi ya. Kemudian ini yang untuk yang flow ya, nah, sumber udaranya di sini, pengatur tekanan ya, pengapung, tabung gelas, kemudian di sini benda yang diukur, kemudian yang ini dia berputar dan mengapung ya. Jadi ini dia yang sensor pengubah yang pneumatik, sensornya di sini. Oke. Ini untuk mengaturnya. Kemudian untuk yang pengubah optik ya, pengubah optik ada loop ya, memperbesar cahaya ya, sehingga memperbesar ukuran ya. Jadi apakah dia memperbesarnya 1 kali, 2 kali ya. Kemudian juga ada mikroskop ya, mikroskop. Jadi dia juga berfungsinya mirip dengan loop, tapi mikroskop dia bisa
perbesarannya lebih lebih besar dibandingkan dengan loop. Kalau seandainya loop ini memperbesar 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, tapi kalau pada mikroskop bisa memperbesar yang kecil itu bisa ratusan kali atau bahkan ribuan ya. Kemudian juga profil proyektor ya. Profil proyektor ini dia juga merupakan pengubah optik ya. Nanti ini benda ukur ya, ditembakkan dengan proyektor, maka nanti ini dia benda ukur ditembakkan dengan lampunya itu, lampu proyektornya, sehingga nanti bayangannya akan terbaca lebih besar ya. Jadi dengan diperbesarnya bayangan di sini, dapat ditentukan nanti ukurannya itu sudah masuk sesuai dengan yang profilnya atau tidak ya. Kemudian autokolimator juga termasuk pengubah optik. Autokolimator ya. Autokolimator ini dia berfungsi untuk pengukuran kelurusan ya. Jadi dia untuk pengukuran kelurusan. Ini lensa okulirnya ya. Ini yang semi reflektornya. Objektif yang kolimatornya ini. Kolimatornya ya. Ini target garis yang dilihat di sini, apakah dia sudah sejajar atau belum ya. Kemudian itu lampunya yang di atas. Inilah dia target yang dilihat. Yang dilihat di sini adalah kelurusan ya, kelurusan atau kedataran ya. Dipindahkan, kemudian nanti ketika dipindah dia akan terbaca seberapa dia tingkat kemiringannya ya, tingkat kemiringannya. Oke, ini autokolimator ya, berfungsi untuk mengukur kelurusan. Ini berbeda ya. Ini alat autokolimatornya. Jadi nanti dia ini digeser, kemudian nanti akan terbaca ukurannya di di sini ya, berapa dia akan terbaca di sini, terlihat di sini. Oh, dia larinya berapa? 2 theta atau 1 theta gitu ya, atau sama dengan theta atau 2 kali theta gitu. Maka nanti dapat ditentukan nanti berapa derajat dia tingkat kemiringannya itu ya. Ini mirip juga dengan autokolimator ya. Elemen teleskop ini. Jadi dia berfungsi untuk alignment, jadi dia mensejajarkan ya. Jadi dia seberapa alignment dari suatu benda yang segaris ya, seberapa dia alignment atau kelurusannya dia diperbolehkan ya. Yang namanya benda yang dipasangkan misalkan antara pompa dengan motor dengan poros yang berbeda, ketika dia dipasangkan dengan menggunakan sebuah kopling, tentu nanti dia butuh untuk di alignment. Jadi digunakanlah alignment teleskop ini. Jadi nanti dia dipasang di 2 tempat ya, alignment teleskop ini. Kemudian nanti dia disejajarkan antara 2 porosnya tersebut. Seperti ini dia. Oke, dia juga menggunakan ini ya, sebuah lampu ya. Baik, itu kira-kira tentang transducer ya, atau pengubah yang mungkin banyak dipakai dalam bidang teknik mesin.